Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Darat Tuni. Sahabat insan akademis yang berbahagia, jangan lupa ya, subscribe, share, dan like channel saya untuk mengembangkan khususnya tentang dunia pendidikan. Baik, para insan akademis yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah sosial pendidikan Islam di benua Eropa, khususnya di negara Bosnia dan Herzegovina. Sebelumnya di channel saya yang sebelumnya saya sudah membahas sejarah sosial pendidikan Islam di benua Asia, khususnya di negara Jepang. Pada kesempatan kali ini saya beralih ke benua Eropa, yaitu di negara Bosnia dan Herzegovina. Baik para insan akademis yang berbahagia, negara Herzegovina atau Bosnia ini itu sebenarnya bukan dua buah negara ya, tapi dia eh, gabungan Bosnia dan Herzegovina. Jadi kalau kita mengkaji tentang sejarah masuknya Islam di negara Bosnia dan Herzegovina, jadi negara Bosnia dan Herzegovina ini itu terletak di benua Eropa bagian tenggara ya. Jadi Islam ini di sejumlah negara di Eropa memang terkenal minoritas. Jadi kecuali di negara Turki dan Albania. Namun selain kedua negara tersebut, umat Islam mayoritas juga bisa kita temukan di negara Bosnia dan Herzegovina. Jadi negara Bosnia dan Herzegovina ini merupakan salah satu negara di benua Eropa yang mayoritasnya beragama Islam. Negara ini terbentuk dari pecahan Republik Federasi Sosialis Yugoslavia yang beraliran komunis ketika itu, yaitu pecahan dari Uni Soviet. Ini memiliki sejarah Islam yang cukup panjang dan memiliki masa-masa kelam yang terjadi di negara ini. Negara Bosnia ini terletak di Eropa bagian tenggara, namun Islam terus tumbuh dan mengalami perkembangan di negara ini. Kemudian para insan akademis yang berbahagia, mengenai sejarah masuknya Islam di negara Bosnia Herzegovina ini, itu bisa kita lihat itu setelah kerajaan Turki Utsmani menguasai di semenanjung Bosnia ini, itu sekitar tahun 1389 ketika wilayah Balkan ada di kekuasaan Turki Utsmani, yaitu terjadi pada abad ke-12 hingga abad ke-19. Jadi Islam pertama kali diperkenalkan di Balkan oleh Sultan Mehmed sang penakluk dari Kekaisaran Ottoman pada pertengahan abad ke-15. Sebagian besar Bosnia ini, jadi para insan akademis yang berbahagia, Islam pertama kali masuk di Bosnia ini dan dikuasai oleh Turki Utsmani yaitu ketika tahun 1463, sedangkan Herzegovina ini berhasil ditaklukkan oleh Turki Utsmani yaitu pada tahun 1480-an. Jadi dari hasil penaklukan oleh kerajaan Turki Utsmani inilah banyak penduduk dan dikuasai oleh Turki Utsmani, maka Islam bisa berkuasa di negara Bosnia dan Herzegovina. Sahabat insan akademis yang berbahagia, di lain hal, selain masuknya Islam di Bosnia dan Herzegovina ini, maka kita beralih ke zaman sekarang, yaitu pada tahun 1992,
sampai 1995, Bosnia dan Herzegovina ini merupakan masa kelam bagi penduduk Bosnia ini, khususnya bagi Muslim, ya, karena terjadi Austria dan Hungaria ketika itu secara resmi menganeksasi atau menguasai wilayah itu. Kemudian Bosnia dan Herzegovina ini mereka mengalami pembersihan etnis lah yang dilakukan oleh etnis pada zaman itu, yaitu yang dilakukan oleh Serbia dan Kroasia, karena mereka merasa Bosnia dan Herzegovina ini merupakan keturunan mereka, maka Serbia dan Kroasia menganeksasi atau menguasai wilayah Bosnia ini. Dan akibat dari penguasaan wilayah tersebut oleh Serbia dan Kroasia, maka seluruh peninggalan umat Islam seperti masjid, perpustakaan Islam, ya, itu mereka secara sistematis mereka hancurkan oleh angkatan bersenjata Serbia dan Kroasia. Inilah masa kelamnya terjadi ketika tahun 1992 dan 1995, yaitu masa konflik di Bosnia. Sahabat insan akademis yang berbahagia, selanjutnya kita melihat populasi Muslim di negara Bosnia Herzegovina ini. Jadi di negara Bosnia ini, Islam merupakan agama yang mayoritas di negara tersebut, ya. Sebagian besar di Bosnia dan Herzegovina ini berpaham Sunni. Itu pada tahun 2009 di bulan Juli itu populasi total penduduk Bosnia Herzegovina ini sebesar 4,6 juta jiwa. Jadi seluruhan dari 4,6 juta jiwa ini terdapat 45% itu umat Islam, Muslim, sedangkan selebihnya yaitu Ortodok, Serbia, kemudian Katolik Roma dan kelompok lainnya, termasuk Yahudi dan Protestan. Sahabat insan akademis yang berbahagia, Bosnia dan Herzegovina ini, kalau kita lihat di zaman saat ini, mereka sebenarnya masih dalam tahap penyembuhan dari perang saudara, yaitu antar etnis mereka, yaitu perang berdarah, yaitu terjadi pada tahun 1992 dan 1995 itu, yaitu sekitar 250.000 orang terbunuh akibat konflik bersaudara mereka, yaitu umat Muslim terbunuh, Bosnia, Kroasia, dan Serbia. Hampir 8.000 Muslim terbunuh, kemudian kekerasan terjadi di sana. Jadi banyak umat Muslim yang mengungsi ke negara-negara Eropa lainnya. Inilah akibat dari peperangan antar etnis sesama mereka. Inilah populasi penduduk Muslim di Bosnia dan Herzegovina. Sahabat insan akademis yang berbahagia, bisa kita lihat juga di negara Bosnia dan Herzegovina ini, setelah terjadi kemerdekaan mereka, setelah terjadi perang itu ketika 1995 tersebut, maka Bosnia dan Herzegovina ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi di negara Bosnia ini menerapkan sistem pemerintahannya itu yaitu kebebasan beragama, yaitu berdemokrasi, walaupun di negara tersebut mayoritas beragama Muslim, ya. Dan bisa kita lihat wali kota mereka, yaitu seorang perempuan, Visoko Ambrababic, ya, adalah seorang muslimah yang mengenakan hijab. Ini salah satu wali kota yang ada di benua Eropa yang memakai hijab.
Ini menandakan bahwa sistem demokrasi dan kebebasan memeluk agama terjadi di negara Bosnia dan Herzegovina. Sahabat insan akademis yang berbahagia, memang menarik sekali membahas Bosnia dan Herzegovina ini karena negara Eropa yang merupakan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Itu bisa kita lihat kebangkitan Islam di Bosnia ya pasca peperangan. Ini bisa jadi menjadi sebuah sejarah peradaban yang terjadi di Bosnia Herzegovina. Dengan adanya tragedi pembersihan etnis yang dilakukan oleh Serbia dan Kroasia ketika itu, jadi terhadap umat Muslim yang ada di Bosnia, sebenarnya itu menyimpan luka yang sangat mendalam terhadap penduduk Muslim yang ada di Bosnia. Namun itu bisa kita lihat setelah peperangan itu ada upaya-upaya yang dilakukan terus-menerus, perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara-negara Islam pendukung Bosnia dan Herzegovina ini. Itu bisa kita lihat salah satu kebangkitan yang terjadi di Bosnia, yaitu dibangunnya masjid-masjid yang besar kembali dibangun di negara tersebut. Yaitu seperti contoh Arab Saudi ya, itu membangun masjid terbesar di Bosnia, yaitu King Fahd Mosque, itu pada tahun 2000, dan Islamic Center di ibu kota Sarajevo. Kemudian Arab Saudi juga membantu membiayai pembangunan perpustakaan, universitas, dan juga negara-negara lain tidak terlepas tangan seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan mereka memberi bantuan dan investasi kepada negara Bosnia. Selain itu, memulihkan kondisi ekonomi juga Bosnia juga mengandalkan dari bantuan dari negara luar. Maka pada tahun 2000 bangkitlah negara Bosnia ini dengan mendirikan Bank Internasional Bosnia. Inilah menjadi modal dasar pembangunan di segala sektor di Bosnia dan Herzegovina. Inilah awal mula kebangkitan Islam di Bosnia. Sampai saat ini bermunculan berbagai macam masjid, perpustakaan, universitas yang ada di Bosnia ini. Sahabat insan akademis yang berbahagia, terakhir itu kita bisa melihat bagaimana tantangan ke depan negara Bosnia dan Herzegovina ini menarik saya selaku penyampai sejarah di benua Eropa menarik membahas negara Bosnia karena memang satu-satunya negara yang mayoritas penduduk Muslim selain Turki ya di benua Eropa. Jadi negara ini mempunyai tantangan yang begitu besar ke depan karena kita tahu bahwa Muslim selalu dimarginalkan di benua Eropa. Maka dengan ini bagaimana strategi dari ke depan negara-negara mayoritas Islam khususnya Bosnia dan Herzegovina ini bisa membangun jembatan antara timur dan barat, yaitu antara Muslim dan benua Eropa, yaitu salah satunya mereka di Bosnia dan Herzegovina ini membangun sebuah masjid dan gereja yang berdampingan sehingga kita bisa melihat demokratisasi yang ada di negara tersebut. Inilah presentasi saya mengenai sejarah sosial pendidikan Islam di benua Eropa khususnya di Bosnia dan Herzegovina. Mudah-mudahan menambah khazanah ilmu pengetahuan kita mengenai sejarah sosial pendidikan Islam di dunia. Dan terakhir jangan lupa ya sahabat semuanya, jangan lupa subscribe, share, dan like channel saya. Terakhir saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku
saya tambah sayang, rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Bukane aku ora peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong wae kabeh apa anane, ben padha penake. Tak upayake kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku dudu turunan balungan gede, sing turah warisane. Saben dina raimu peteng dedet, marai sirahmu met ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen dilateni, iso geger geden. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang, rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Saben dina raimu peteng dedet, marai sirahmu metati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen dilateni, iso geger geden. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Oh boyo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang, rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Ayo kita healing. Ayo Jiro, ayo Jiro. Senyum sayang. Aku jagani mburi kemunduran ora aku Sayang. Senyum Terus. sayang senyum kok. Hei. Ndak ki kok ngono terus. Waduh, lah kok ora iso iki? Lah kok piye iki? Iki piye iki? Lah ki kok kepotong iki to? Wah, kameramennya kentir. Iki piye? Balik nih.